Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antin Ayunda. NIM saya 0506212058. Saya mahasiswi dari Prodi Manajemen kelas MJ1E FEB UIN Sumatera Utara. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Wahdatul Ulum, yang mana dalam video ini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu Wahdatul Ulum, yaitu Bapak Ahmad Muhaisin Besyarbaini MH. Langsung saja masuk ke dalam soal yang pertama. Jelaskan apa itu mata kuliah Wahdatul Ulum. Baik, kita masuk ke dalam definisi Wahdatul Ulum. Wahdatul Ulum terdiri dari dua kata bahasa Arab, yaitu wahdah dan al-ulum. Wahdah diambil dari kata wahid, yang mana arti wahid adalah satu, dan al-ulum merupakan kata jamak dari kata al-ilmu, yaitu satu ilmu. Arti wahdah ialah kesatuan atau penyatuan, dan arti al-ulum ialah beberapa ilmu atau ilmu-ilmu. Jadi, secara bahasa, Wahdatul Ulum ialah kesatuan ilmu-ilmu. Jadi kenapa sih muncul Wahdatul Ulum? Karena setiap persoalan itu tidak bisa lagi diselesaikan dengan satu perspektif ilmu saja. Jadi setiap ilmu itu harus bekerja sama sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu secara bersama-sama. Jadi mata kuliah Wahdatul Ulum itu ialah penyatuan ilmu-ilmu sebagai upaya untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Soal yang kedua yaitu jelaskan tujuan mata kuliah Wahdatul Ulum dan apa manfaat mempelajarinya. Tujuan dari mata kuliah Wahdatul Ulum yaitu bagaimana supaya kita dapat menghasilkan solusi atas permasalahan yang muncul di kehidupan manusia itu secara bijak. Dan manfaat mempelajari Wahdatul Ulum itu sendiri ialah agar solusi yang diharapkan dalam kehidupan masyarakat itu atas masalah-masalah yang terjadi itu lebih bijak sehingga menghasilkan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Lanjut soal yang nomor 3 yaitu apa yang dimaksud dengan islamisasi ilmu dan kenapa ia penting? Dalam pembahasan soal sebelumnya, dikatakan bahwa ilmu-ilmu itu perlu bersatu sehingga dapat menyelesaikan suatu persoalan. Namun timbul permasalahan bahwa ilmu-ilmu yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, cara berpikirnya belum islami sehingga tidak nyambung jika digabungkan dengan ilmu yang lain, karena cara berpikirnya belum islami sehingga perlu diislamkan. Bukti bahwa ilmu itu ada di dalam pikiran, di mana terdapat dalam buku Al-Ghazali Al-Risalah ala Dunia bahwa ilmu adalah representasi makna sesungguhnya dari realitas, bentuk, mode, kuantitas, substansi, dan esensi tertentu oleh jiwa yang rasional. Jadi subjeknya adalah al-alim, adalah dia yang mengetahui dan menangkap serta memahami, sedangkan objeknya adalah al-ma'lum, adalah esensi sesuatu yang ilmunya terukir dalam jiwa. Ilmu-ilmu yang masuk ke negara kita dan disebarkan di dunia ini adalah ilmu yang didapatkan dari para saintis anti agama. Para saintis yang menolak wahyu sebagai sumber ilmu. Bahayanya ialah ketika ilmu-ilmu ini disebarkan dan masuk ke negeri-negeri muslim di Indonesia, maka pelajaran dan ilmu-ilmu yang ada akhirnya bermuatan anti agama, sehingga ilmu-ilmu yang ada sekarang ini perlu diislamkan. Islam welcome terhadap semua ilmu, akan tetapi sebelum dibawa ke institusi Islam, kita islamisasikan terlebih dahulu ilmu tersebut, di mana part-part yang masih sangat kental kekafirannya diislamkan terlebih dahulu. Setelah diislamkan, baru bisa kita aja bekerja sama. Inilah Wahdatul Ulum itu. Jadi, islamisasi ilmu itu ialah proses yang dimulai dengan mengislamisasikan cara berpikir dan cara pandang. Karena dengan mengislamisasikan cara berpikir dan worldview, maka akan dapat menyikapi sains sesuai dengan Islam. Dan islamisasi itu penting karena supaya ilmu-ilmu pengetahuan lebih mengorientasikan diri terhadap wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan supaya tidak terjadi kekafiran yang tidak sengaja timbul dari ilmu itu sendiri. Dan soal yang terakhir yaitu jabarkan secara singkat epistemologi ilmu dalam Islam.
Epistemologi. Epistemologi itu rangkaian dari 3 nama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan epistemologi. Epistemologi itu ialah ilmu tentang bagaimana. Jadi di sini yang perlu didalami atau dipelajari lebih lanjut, karena kalau kita berbicara bagaimana, pasti kita sedang mencari sebuah solusi dalam suatu permasalahan. Yang jadi permasalahannya ialah jika solusi yang kita ambil itu tidak disandarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka solusi yang diciptakan manusia itu tidak bijaksana. Karena Allah sudah menyerukan dalam Al-Quran pada awal Quran surah Al-Baqarah, yang mana artinya Al-Quran itu adalah kitab petunjuk. Jadi jika kita mengatakan bagaimana, berarti itu kan mencari petunjuk. Allah sudah mengatakan bahwa Al-Quran itu ialah Al-Huda, yang artinya petunjuk. Jika ditanya bagaimana, maka sandarannya adalah Al-Quran. Inilah yang membedakan epistemologi Islam dan epistemologi Barat. Perlu kita ketahui, dalam Islam ilmu itu didapatkan dari 4 hal, yaitu yang pertama, informasi yang benar. Dari mana kita bisa menemukan informasi yang benar? Ya, jawabannya yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi, dan dari perkataan orang-orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, yaitu akal yang sehat. Yang ketiga, yaitu panca indera yang 5. Dan yang keempat, yaitu hati yang sehat. Baiklah, inilah jawaban-jawaban dari 4 pertanyaan tersebut. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kehilafan di dalam video ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.